Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama Nadia Salsabila Putri, dari Studio Raja Wali ID TV Bandung, mengabarkan berita terbaru, aktual, tajam dan terpercaya. Anggota MPR RI dari Partai Golkar, Dr. Haji Dadang M. Nasser, SH, SIPM IPOL, Senin siang 21 April, menggelar format diskusi menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung, bertempat di Basecamp Sabilulungan Baranang Siang Jalan Laswi Kecamatan Ciparai Kabupaten Bandung. Kegiatan yang dilaksanakan Haji Dadang Nasser atau yang lebih dikenal Kang DN, merupakan tugas pokok dalam menjalankan fungsinya, menyerap penyampaian aspirasi masyarakat, dalam mengawal roda pembangunan selaku anggota MPR RI. Disampaikan Kang Dadang Nasser dalam kegiatan tersebut, bahwa permasalahan yang ada di lapangan terkait ego sektoral yang masih menjadi penyakit birokrasi Indonesia. Ego sektoral masih menjadi masalah di berbagai sektor atau lembaga yang ada di pusat, provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa, di mana masing-masing merasa mempunyai kewenangan, maka sinergitasnya yang harus dikuatkan. Hari ini saya sudah melaksanakan tugas sebagai anggota MPR RI terkait dengan aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung, yang sudah hadir lebih dari 50 orang, dan tadi sudah ada interaksi bagaimana permasalahan lapangan, bagaimana juga ego sektoral itu yang masih jadi penyakit birokrasi Indonesia. Ego sektoral masih menjadi masalah di berbagai sektor atau lembaga yang ada, pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat desa. Itu merasa masing-masing merasa punya kewenangan, sinergitasnya yang mesti kita kuatkan. Makanya muncullah gagasan saya itu pentahelik, ABCGM. Belum kita bagaimana juga tidak ada ego sektoral dengan perguruan tinggi, dengan pembisnis, dengan komunitas, masyarakat, dengan media. Kita harus sinergi untuk kejayaan Indonesia ke depan. Pembangunan itu kontinuitas, harus ada keberlanjutan. Mana yang baik zaman dulu dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan. Mana yang jelek kita hapus, diganti dengan yang lebih baik. Itu mana yang baik kita pertahankan, malah ditingkatkan menjadi baik. Mana yang kurang kita evaluasi. Demikian juga hubungan daerah pusat mengenai bagaimana tadi pembangunan kehutanan yang carut marut yang mengakibatkan bencana alam. Itu hutan banyak rusak, baik hutan perhutani Nusantara 8 maupun hutan-hutan lindung dan hutan produksi lainnya. Ini di Jawa Barat masih kita evaluasi bareng-bareng. Kebetulan kita sudah sinergi dengan gubernur, dengan Pak Bupatinya sendiri. Ayo kita sama-sama bagaimana kewenangan ini terbagi sehingga semua masyarakat juga enjoy. Bagaimana leuweung hejo rakyat ngejo. Ingat, leuweung rusak rakyat balangsa. Itu pembangunan salah satu segmennya. Saya kan bisa Komisi 4 saya bahas dari hubungan pusat dan daerah, itu kaitannya dengan masalah pembangunan pertanian, bidang kehutanan, bagaimana pangan supaya kuat. Itu harus saling sinergi, semua terkait, bukan saling ego. Bagaimana keterlibatan TNI untuk membackup dengan polisi terhadap para petani, bukan lantas ikut teknis pertanian. Hanya mencontohkan aja bagaimana petani supaya makmur ke depan. Demikian juga lembaga lain. Kehutanan jangan melata, ingin menjadi pembackup cadangan pangan nasional. Bisa. Kehutanan nanam jagung, kehutanan nanam padi gogo, kedelai, rusaklah leuweung. Bukan diperbaiki, 20 juta hektar yang rusak itu harus diperbaiki dengan tanaman yang berbasis hutan. Tanaman berbasis hutan apa tuh? Pohon aren. Itu gula. Bisa cangkalengnya, tulang kaleng. Bisa menghasilkan bapeda, aci kawung, bapedanya. Untuk apa tadi? Karbohidrat. Satu lagi ini
lahangnya, niranya itu bisa dijadikan gula atau bioetanol. Etanolnya bagus untuk energi terbarukan. Demikian juga sukun. Sukun itu tanaman untuk pelindung juga. Nanti hasil sukunnya bisa ditepung jadi tepung sukun untuk buat mie, roti, dan lain-lainnya. Itu basisnya sukun. Itu karbohidrat yang clean, yang sehat dibandingkan terigu, dibandingkan dengan beras sekalipun. Dibandingkan beras sekalipun, sukun masih unggul. Sehingga bagaimana sukun itu betul-betul diproduksi secara kolosal, secara massal seluruh Indonesia. Jadi sebentar lagi ada seminar tentang sukun untuk pengolahannya, gitu. Terus di situ yang boleh di hutan itu kopi yang sudah ekspor, kapal juga dibutuhkan untuk ekspor. Apalagi daun kelor, nangka, itu macam-macam tanaman hutan, alpukat itu bisa dikembangkan di hutan yang rusak untuk diperbaiki dengan tanaman-tanaman khusus yang nanti berbasis kepentingan karbohidrat, kepentingan protein. Jadi di hutan itu dibikin hutan yang menghasilkan pohon-pohon yang untuk kepentingan pakan para ternak. Ada sacaici yang dihasilkan kacangnya yang berkualitas, minyak saya berkualitas. Itu tanaman hutan semua. Ayo bersama-sama sinergitas antara pusat, daerah, kabupaten, provinsi, dan desa kita sinergikan untuk memperbaiki hutan yang rusak, memperkuat pembangunan bidang pangan sehingga kemandirian pangan, aneka ragam pangan itu tercapai, khususnya di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat. Masih menurut Haji Dadang Nasser, hubungan pusat dan daerah pembangunan pertanian bidang kehutanan diperlukan sinergitas agar petani makmur ke depannya. Lahan hutan gundul berdampak banjir di Kabupaten Bandung karena pola tanam yang kurang tepat perlu dievaluasi kembali, maka diperlukan tanaman yang berbasis hutan, diantaranya pohon aren, pohon sukun, pohon kopi. Alpukat itu semua bisa dikembangkan di hutan yang rusak untuk diperbaiki dengan tanaman-tanaman yang berbasis karbohidrat dan protein yang sehat. Haji Dadang Nasser juga mengajak sinergitas antara pusat, provinsi, kabupaten, dan desa untuk memperbaiki hutan yang rusak serta memperkuat pembangunan bidang pangan, sehingga kemandirian pangan, aneka ragam pangan tercapai khususnya di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sahrul Gunawan mantan Wakil Bupati Bandung dan dari tokoh wartawan senior Provinsi Jawa Barat selaku narasumber. Dari Kecamatan Ciparai, Arbim Rajawaliai di TV Bandung melaporkan.